Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia, marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memudahkan dan memberkahi pengajian kita dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga tidak lupa kita selalu mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di tempat yang tinggi di sisinya, juga kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau cintai serta kaum muslimin semuanya. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-104, masih pada bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-Ashiru, hadis yang ke-10 pada bab mujahadah. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ada 3 yang mengikuti atau membersamai mayyit, seorang yang meninggal dunia, yaitu ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluh, dan amalnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Lalu akan kembali 2 hal dan akan tetap bersama mayit tersebut 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluh, keluarganya dan hartanya akan kembali, wa yabqa amaluh, dan yang tetap tinggal adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, bayanu mufradatil hadis. Kita lihat beberapa penjelasan tentang kosakata yang terdapat di dalam hadis ini. Yatba'ul mayyita,
ay yashabuhu ila qabrihi, menyertai si mayit ini ila qabrihi, ke tempat pemakamannya. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yang akan kembali ada dua dan yang akan tetap bersamanya ada satu. Ini di dalam balaghah disebut al-ijmal, mengungkapkan sesuatu dengan global dulu. Thumma fassalahu, lalu kemudian beliau merincinya, mentafsil, menjelaskannya lebih lanjut. Ajmalahu thumma fassalahu ala sabilil isti'nafil bayani liyakuna aqarra fin nafsi. Jadi Rasul tidak mengatakan akan menyertai jenazah 3 kelompok atau 3 jenis keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Kemudian Rasul tidak langsung mengatakan yang kembali adalah keluarga dan hartanya dan yang tetap adalah amalnya. Tapi beliau lebih dahulu menyebutkan fayarji'u ithnani, 2 akan kembali, wa yabqa wahidun, dan 1 yang tetap tinggal. Ala sabilil isti'nafil bayani, jadi menjelaskan dengan memulai, seperti memulai dari awal. Liyakuna aqarra fin nafsi, agar lebih menancap ke dalam jiwa yang mendengarkan. Faedah hadis ini satu saja, al-hathu ala fi'li ma yabqa 'ala al-insani wa huwa al-'amalus salih. Hadis ini memberikan dorongan kepada kita, motivasi kepada kita untuk melakukan sesuatu yang akan tetap membersamai kita sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Wa huwal amalus salih, yaitu al-amal as-salih, amal yang baik, yaitu amal yang motivasinya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Liyakuna anisahu fil qabri, karena amal soleh itu akan menjadi yang menemani kita. Anis artinya sesuatu yang menyertai kita dengan akrab, menghibur kita. Liyakuna anisahu fil qabri, di dalam kubur. Idza raja'an nasu wa tarakuhu wahdahu, ketika semua orang kembali dan meninggalkan kita sendirian. Nah, amal soleh ini beragam tentu saja. Di antara yang spesifik yang akan memberikan syafaat, bahkan berwujud menjadi wujud makhluk yang bisa berbicara dengan kita, menemani kita dan seterusnya, adalah Al-Quranul Karim. Akan menjadi yang menemani kita di alam kubur sampai kepada alam akhirat. Di alam akhirat dia akan menjadi syafaat bagi orang yang akrab dengannya, baik dengan membacanya, menghafalnya, tentu saja mengamalkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ke hadis yang ke-105. Al-haditsu al-khamis ba'dal mi'ah, masih pada babul mujahadah, atau hadis yang ke-11 pada bab ini, al-hadi asyar, hadis yang ke-11, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada syiraki na'lih, tali jepitan sendal jepitnya. Biasanya kalau sendal jepit itu ada bagian depan
yang di situ kita jepit dengan jempol dan jari telunjuk kaki kita. Itulah namanya syirok. Rasul menggambarkan surga itu lebih dekat dengan kita daripada dekatnya kita dengan jepitan sandal jepit kita. Atau ada juga sandal yang di depannya itu ada lubang karet atau kulit yang bisa dimasuki oleh jempol, jempol kaki. Wan naru mithlu dzalik. Begitu juga dengan neraka, sama, lebih dekat dengan kita daripada jepitan sandal jepit kita. Apa maksudnya nanti kita lihat dalam penjelasan. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bayanu mufradatil hadis min syiraki na'lihi, bahwa surga lebih dekat daripada syirak na'lihi. Di sini dijelaskan asyiraku bi kasri shin. Asyirak, shinnya kasrah. Ahadu suyurin na'li allati takunu fi wajhihi wa yakhtallu al-mashyu bi faqdihi, yaitu jepitan yang berada di bagian depan sandal itu, yang kita jepit dengan jempol dan telunjuk kita. Wa yakhtallul mashyu bi faqdihi, yang sandal jepit itu tidak akan bisa kita gunakan kalau bagian itu putus atau hilang. Nah, dari hadis ini ada beberapa faidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, qala Ibnu Malik berkata, wa wajhul aqrabiyyati anna yasiran minat ta'ati qad yakunu sababan lidukhulil jannah. Rasul menggambarkan surga itu lebih dekat dari kita daripada kedekatan kita dengan jepitan sandal jepit kita. Apa yang maksud dengan lebih dekat? Di sini penjelasannya, kata Ibnu Malik, bahwasanya jepitan sandal itu kelihatan sederhana, tetapi dia sangat berfungsi. Kita bisa menggunakan sandal dengan baik. Kalau tidak ada, meskipun kecil, maka kita tidak bisa menggunakannya. Kata Ibnu Malik, anna yasiran minat ta'ati, bahwa ketaatan yang sederhana atau yang kita anggap sederhana, qad yakunu sababan lidukhulil jannah, sangat mungkin menjadi salah satu sebab masuk surga. Jadi ada faktor yang Allah jadikan untuk kita masuk surga yang mungkin saja kita remehkan. Wa mithluhu minal ma'siyati finnari. Begitu juga Rasul mengatakan wan naru mithlu dzalik. Artinya begitu pula kemaksiatan. Bisa jadi ada kemaksiatan yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap sebagai dosa kecil, tapi justru ketika kita meremehkan itulah, na'udzubillah min dzalik, menjadi sebab kita masuk neraka. Selanjutnya, Ibnu Allan mengutip ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, mengutip dari Ibnu Battal. Ibnu Battal ini salah seorang ulama yang juga punya syarah Sahih Bukhari. Qala Ibnu Battal fil hadithi anna at-ta'ata musilatun ilal jannah wa annal ma'siyata muqarribatun ilan nar. Di dalam hadis terdapat penjelasan bahwasanya ketaatan itu bisa mengantarkan kita kepada surga, dan sebaliknya kemaksiatan itu dapat mendekatkan kita kepada neraka. Wa annahuma qad yakunani fi aisaril asya. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya baik ketaatan maupun kemaksiatan bisa jadi mengantarkan kita kepada surga atau neraka fi aisaril asya. Padahal ketaatan itu kecil atau sederhana. Begitu juga kemaksiatan itu kecil atau sederhana. Minimal kita menganggapnya kecil. Fayambaghi lil mar'i alla yazhada fi qalilin minal khairi
an ya'tiyahu. Oleh karena itu hendaknya seseorang tidak merasa meremehkan kebaikan meskipun sedikit atau kecil, yaitu dengan cara melakukannya. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan ini menjadi bagian dari mujahadah kita. Pengertian mujahadah itu bersungguh-sungguh, tidak hanya melakukan perbuatan yang berat, tetapi juga salah satu bentuk seseorang memiliki sifat mujahadah adalah dia tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana dia tidak meremehkan keburukan sekecil apapun. Wala fi qalilim minasyarri an yajtanibahu. Jangan meremehkan keburukan sekecil apapun, oleh karena itu hendaklah kita menjauhinya. Fa innahu la ya'lamul hasanata allati yarhamuhullahu biha. Karena dia tidak tahu, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Kebaikan yang mana yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan rahmatnya kepada kita. Walas sayyi'ata allati yaskhatu alaihi biha. Dan juga kita tidak tahu keburukan yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Wal'iyadhu billah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, langsung kita melanjutkan ke hadis yang ke-106. Masih pada bab mujahadah, Ats-Tsani Asyar, atau hadis yang ke-12 pada bab ini. An Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli as-suffati radhiyallahu anhu, qala. Dari Abu Firas, ini kunyahnya, nama beliau yaitu Rabi'atu ibnu Ka'b, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah, dan juga termasuk ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Nanti akan kita lihat dalam penjelasan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku bermalam menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu aku mendatangi beliau, memberikan kepada beliau wudu'ihi, air untuk berwudu. Jadi ada dua istilah ya. Yang pertama yang sering kita dengar adalah wudu, ya, wawunya berbaris dhamma. Wudu itu artinya adalah aktivitas berwudu itu, ya, dari niat, kemudian kumur-kumur, istinsyaq, istinthar, dan lain-lain sampai membasuh kaki. Itu namanya wudu dengan dhammah. Lalu ada istilah yang lain yaitu wadu, dalam bahasa Arab wadu, wawunya berbaris fathah. Nah, di sini di dalam hadis ini fa'atihi biwadu'ihi, bukan biwudu'ihi tapi biwadu'ihi, artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Aku mendatangkan untuk Rasul wadu, air untuk berwudu, wahajatihi, dan juga berbagai keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasul bersabda kepadanya, salni, silakan minta kepadaku. Faqultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu bisa membersamaimu di surga nanti. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa ghaira dzalik, tidak ada permintaan yang lain atau mungkin permintaan yang lain? Qultu, aku berkata, huwa dzak, itulah permintaanku, tidak ada yang lain. Qal, Rasulullah SAW bersabda, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka kalau begitu bantulah aku untuk
bermujahadah melawan hawa nafsumu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, atau bantulah aku untuk bisa mengabulkan keinginanmu dengan banyak bersujud. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, sedikit kita melihat profil dari Abu Firas radhiyallahu anhu ini, tarjamatus sahabiyyi rawil hadis. Abu Firas Rabi'atu ibnu Ka'bin ibni Malik al-Aslami al-Hijazi. Beliau kunyanya Abu Firas, nama beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami al-Hijazi. Beliau adalah khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safaran, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sedang tidak bepergian, sedang mukim, maupun ketika Rasul sedang safar. Juga beliau termasuk wa min ahli suffah, termasuk ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di suffah. Nah, apa itu suffah? Suffah adalah makanun masquf fi akhiri masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam ya'wi ilaihi fuqara. Tempat yang ada atapnya di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ tinggal para sahabat Rasul yang kategorinya adalah fuqara. Mereka tidak punya rumah secara khusus, dan rata-rata karena memang tidak punya keluarga. Nah, Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab ini termasuk ahlus suffah. Beliau lahu arba'atu ahadits, qala Ibnu Allan wa qad infarada Muslimun 'anil Bukhari fa akhraja lahu hadzal hadits wa rawa anhu ashabus sunanil arba'ah. Tercatat beliau meriwayatkan 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin mengatakan Imam Muslim sendirian meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Wa rawa anhu ashabus sunanil arba'ah, dan para penyusun sunan yang 4, yaitu Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, ini meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau wafat pada tahun tufiya sanata 63, pada tahun 63 Hijriah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kata di dalam hadis ini sudah sempat kita singgung tadi. Yang pertama yaitu as-suffah, kemudian juga sudah tadi saya singgung dengan pengertian wudu, yaitu al-ma'ul mu'addu lil wudu, air yang disiapkan untuk berwudu. Kemudian Rasul bersabda kepada Abu Firas Rabi'ah ini, salni, mintalah kepadaku. Asalnya adalah is'alni, kemudian disingkat menjadi salni. Mintalah kepadaku, yaitu hajah fi muqabalati khidmatik, keperluan apapun sebagai balas jasa khidmahmu kepadaku. Lianna hadza sya'nul kiram, karena orang-orang yang mulia, yang dermawan itu pasti tidak akan membiarkan begitu saja orang yang telah membantunya, apalagi Rasulullah SAW. Sebab tidak ada orang yang lebih dermawan, lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Wala akrama minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita saja ketika dibantu oleh orang lain, kita pasti punya keinginan untuk membalasnya. Kalau perlu dengan yang lebih baik daripada yang dia berikan. Nah, tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia. Beliau tidak akan membiarkan sahabatnya meskipun membantu sekali dua kali, apalagi menjadi orang yang melayani beliau, maka beliau meminta kepada Abu Firas ini untuk silakan minta kepada saya apa saja. Nah, yang diminta oleh Abu Firas adalah murafaqataka,
membersamai Rasul, menjadi rafiq, teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di surga. Ai al-qurba minka bihaitsu araka wa atamatta'u bi ru'yatika. Yang diminta oleh Abu Firas ini adalah posisi dekat dengan Rasul di surga, di mana beliau bisa selalu memandang Rasul dan menikmati memandang Rasul. Bagi para sahabat dan orang-orang yang beriman, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kenikmatan yang dahsyat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya daya tarik yang luar biasa. Begitu juga punya keberkahan yang luar biasa pada seluruh jiwa dan raganya. Oleh karena itu, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengumpulkan apa saja yang menjadi bagian tubuh Rasulullah SAW ya, yang tertinggal dari beliau, mungkin helai rambutnya yang rontok, bahkan bekas benda-benda yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ya dikumpulkan oleh para sahabat. Oleh karena itu, apalagi dengan Rasulnya sendiri, dengan diri beliau, ya ini sangat dihormati, sangat menyenangkan para sahabat. Oleh karena itu, yang paling mereka inginkan adalah kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlanjut sampai dengan hari akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Abu Firas agar membantu beliau untuk mewujudkan keinginannya itu dengan bikathratis sujud. Yang dimaksud dengan banyak sujud di sini adalah ayus salah, yaitu memperbanyak salat. Wa khussas sujudu bidzikri li'anna al-'abda aqrabu ma yakunu ila Allahi wa huwa sajid. Nah, salat di sini diungkapkan dengan sujud karena posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sujud. Jadi bikathratis sujud, para ulama menyebutkan maksudnya adalah kathratus shalah, dengan memperbanyak salat sunnah. Sebab sujud saja, sekedar sujud itu tidak disyariatkan, kecuali sujud-sujud tertentu, ya sujud tilawah atau sujud syukur. Tetapi sujud pada hakikatnya disyariatkan di dalam sholat. Jadi ketika Rasul mengatakan fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud, maksudnya adalah memperbanyak sholat, itu sholat-sholat sunnah. Kemudian faedah hadis ini, fil hadithi dalilun ala annal jannata innama tunalu bimujahadatin nafsi fit ta'ah. Dalam hadis terdapat dalil bahwasanya surga itu dapat diraih dengan mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu, dengan mengendalikan hawa nafsu fit ta'ah, di dalam ketaatan kepada Allah. Sebab kathratus sujud, memperbanyak salat, memperbanyak sujud ini tidak mudah bagi mereka yang tidak melakukan mujahadah. Wa mujahadatiha fil bu'di 'anil hawa, juga surga itu dapat diraih dengan melawan diri kita, dorongan nafsu kita ketika ia mengajak kepada kemaksiatan. Wa annal ladzina yujahiduna anfusahum sayahdhauna bil qurbi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dan orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya akan mendapatkan kedekatan, posisi yang qurb, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Salah satunya dengan memperbanyak sujud atau memperbanyak salat. Berikutnya faedah hadis ini, hirsus sahabati 'alal fauzi bi murafaqatir rasuli sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Antusias dan keinginan kuat para sahabat semuanya untuk fauz, beruntung, untuk sukses. Nah, kesuksesan menurut mereka apa? Kesuksesan yang paling mereka inginkan apa? Yaitu murafaqatir rasuli sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, membersamai Rasul, dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti.
Kita lihat di sini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Firas ini, bukanlah orang yang materialistis. Para sahabat bukanlah orang-orang yang orientasi hidupnya duniawi. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orientasi hidup mereka adalah ridha dan karunia Allah. Dan karunia Allah yang paling besar yang mereka inginkan adalah hal-hal yang terkait dengan kesuksesan di akhirat. Salah satunya adalah membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Abu Firas ini bukan orang kaya, sangat mungkin beliau ketika diizinkan untuk meminta apa saja oleh Rasulullah SAW, sangat mungkin beliau meminta kedudukan di dunia atau kekayaan di dunia, tapi itu tidak dilakukan. Beliau hanya minta satu saja, yaitu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini pelajaran yang harus kita ambil adalah kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, menjadikan cita-cita tertinggi kita adalah akhirat, menjadikan orientasi hidup kita ukhrawi. Sebab selama-lamanya kita hidup di dunia ya sementara, dan senikmat-nikmatnya hidup di dunia tetap akan mengalami kesengsaraan, tetap kita akan meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, faedah hadis ini, jawazul isti'anati fi ihdari ma'il wudu. Boleh meminta tolong untuk membawakan air untuk berwudu. Rasulullah SAW kadang-kadang untuk berwudu beliau diambilkan air berwudu oleh para sahabat. Di antaranya Abu Firas ini. Kadang juga dalam riwayat lain disebutkan diambilkan oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, kadang diambilkan juga oleh Anas bin Malik. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ke-107 masih berkaitan, jadi kita bahas juga pada malam hari ini, masih berkaitan dengan 106 atau hadis ke-13, ats-tsalitsa asyar, an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdillah, dan juga dalam riwayat lain kunyanya adalah Abu Abdurrahman. Nama beliau adalah Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sahabat Rasul yang tadinya berstatus hamba sahaya lalu dimerdekakan oleh Rasul, maka dia disebut maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda, alaika bikathratis sujud, hendaklah kamu pegang, hendaklah kamu komitmen dengan banyak sujud, artinya banyak salat sunnah. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali sujud saja, kecuali pasti Allah angkat derajatmu satu tingkatan. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah hapuskan darimu satu kesalahan. Tentu saja disebut satu derajat atau satu tingkatan ini sangat tinggi ya, dari tingkatan sebelumnya. Jadi satu tingkatan itu jaraknya dengan tingkatan di bawahnya amat sangat tinggi. Dan puncaknya adalah ketika dengan banyak sujud kita bisa meraih apa yang diminta oleh Abu Firas tadi, bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murafaqata ar-rasul fil jannah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Abdillah Thauban bin Bahdad wa qila Jahdad maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau namanya Thauban, kunyahnya Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman bin Bahdad. Dalam riwayat lain bin Jahdad. Beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yazal ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qubida. Thauban ini selalu menyertai Rasul, selalu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat, sampai Rasul wafat. Setelah Rasul wafat, tahawwala ila Hims. Beliau pindah ke Hims, salah satu wilayah di Syam saat itu. Mata biha, dan wafat di kota Hims sanata 40 wa 50 fi zamani Muawiyah, pada tahun 54 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Wa jami'u marwiyatihi 28 haditsan. Tercatat seluruh riwayatnya itu ada 28 hadis yang diriwayatkan oleh Thauban. Alaika bikathratis sujud. Alaika ini dalam bahasa Arab disebut isim fi'il. Isim fi'il amr, ya. Pengganti fi'il amr. Dia bukan fi'il amr tapi berfungsi seperti fi'il amr. Maknanya adalah khudh, peganglah. Ambillah dengan kuat. Komitmenlah. Bikathratis sujud, banyak bersujud, artinya banyak sholat. Sajdah, sekali sujud, ay fi dhimni rak'atin, yaitu sujud dalam bingkai rakaat sholat. Jadi yang dimaksud dengan sujud di dalam hadis ini dan juga hadis Abu Firas Rabi'ah tadi adalah sholat. Au linahwi tilawatin au syukrin, atau minimal adalah sujud tilawah atau sujud syukur. Yang ini yang ada sebabnya, ya. Sebab sujud tilawah adalah karena kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita sujud. Atau sujud syukur karena kita ingin mensyukuri nikmat tertentu yang kita anggap penting atau besar yang Allah anugerahkan kepada kita, maka disunnahkan untuk sujud syukur. Wa illa fatta'abbudu bis-sajdatil munfaridati ghairu masyru'. Selain sujud di dalam salat atau sujud-sujud di luar salat yang disyariatkan seperti sujud tilawah, sujud syukur dan lain-lain, maka sekedar sujud saja, ibadah sujud saja ini tidak disyariatkan sendiri, ya, sujud sendiri di luar salat dan di luar sujud tilawah dan sujud syukur ini tidak disyariatkan. Faedah hadis ini, annan nawafila wat ta'ati mimma yudhhibus sayyi'at, bahwasanya nawafil, salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah serta berbagai ketaatan itu termasuk yang bisa menghilangkan dosa, yang bisa menghapus dosa. Karena itu perbanyaklah amal-amal sunnah, terutama sholat-sholat sunnah. Karena itu menghapus dosa-dosa kita. Alal muslimi, yang kedua, alal muslimi an yahrisa ala salati adaan wa tatawwa'an. Hendaklah seorang muslim bersemangat, punya concern, perhatian yang besar terhadap sholat. Baik adaan, menunaikan sholat-sholat wajib, wa tatawwu'an, atau melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ada satu faidah tentang sebab riwayat Thauban li hadzal hadis. Sebab mengapa Thauban meriwayatkan hadis ini. Qala Ibnu Allan berkata, wa sababu riwayat Thauban li hadzal hadis anna Ma'dan ibn Talhata qala ataitu Thauban. Aku mendatangi Thauban. Faqultu, aku berkata kepadanya, akhbirni bi'amalin a'malu bihi yudkhilunillahu bihil jannah. Informasikan kepadaku tentang amal yang dengannya jika aku mengamalkan semoga Allah memasukkan aku ke dalam surganya. Au qala bi ahabbil a'mali ilallah. Dalam riwayat lain Ma'dan mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Fasakata, Thauban pun diam, tidak menjawab.
Tsumma sa'alahu, kemudian Ma'dan ini bertanya lagi. Fasakata, tapi Thauban pun diam, tetap diam. Tsumma sa'alahu tsalitsah, kemudian Ma'dan bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Nah, melihat bahwa Ma'dan ini sampai 3 kali bertanya, berarti dia sungguh-sungguh. Faqal, maka baru kemudian Thauban berkata, Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya hal yang sama, hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, alaika, dan seterusnya. Lalu Thauban menyebutkan hadis Rasul tadi. Fadzakarahu. Wa fi akhirih, Ma'dan mengatakan di akhir ceritanya ini, falaqitu Abad Darda. Aku juga menemui Abu Darda, sahabat Rasul yang lain. Fasa'altuhu, dan aku bertanya tentang hal ini. Faqala li mithla ma qala Thauban, dan jawaban Abu Darda sama dengan jawaban Thauban. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Darda pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang Muslim. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kita mengambil berkah dari Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi. Allahumma ij'alil jannata mathwahu waj'alhu fi 'illiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi walil muslimina ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan terutama tadi ada gangguan sedikit, saya mohon maaf. Sekaligus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.